Baik. Dalil lain para jamaah. Qaza'ah berkata, aku bertanya kepada Ibnu Umar, Atit Tur, hai Ibnu Umar, bolehkah aku mendatangi Bukit Tursina, bukit yang bersejarah, tempat Nabi Musa berbicara dengan siapa? Allah. Apa kata Ibnu Umar? Da'it Tur, tinggalkan Tur, jangan datang. Kenapa? La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh bepergian dengan safar mempersiapkan kendaraan perbekalan kecuali kemana? 3 masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merespon video barusan yang Anda tonton semuanya itu, di sana dijelaskan bahwa ziarah kubur itu tidak boleh berdasarkan hadis la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, al masjidil haram wa masjidi hadza wal masjidil aqsa. Dijelaskan demikian, itu adalah dasarnya tidak boleh melakukan ziarah kubur. Apakah memang benar hadis itu menjadi pelarangan, menjadi dasar dilarangnya melakukan ziarah kubur? Lantas bagaimanakah sebenarnya hukum melakukan ziarah kubur itu? Di sini dijelaskan di dalam kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah, hal tajuzu ziyaratul kubur, apakah boleh melakukan ziarah kubur? Maka di sini dijelaskan ziyaratul kubur tujizuha madzahibul muslimina kulluha, bahwa ziarah kubur semua mazhab memperbolehkan, diperbolehkan oleh semua mazhab. Di dalam kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini juga dijelaskan model-modelnya ziarah kubur. Ada 3 model, ada 3 macam ziarah kubur itu. Pertama adalah ziarah kubur yang tujuannya untuk mendoakan ahli kubur. Ini dilakukan oleh seseorang ketika atau melihat kuburan yang tidak tahu siapa pemilik kuburan ini, siapa yang ada di dalamnya, namanya siapa tidak kenal. Ini melihat itu, kemudian kita membacakan doa, itu disunnatkan. Ini melakukan ziarah kubur secara umum. Tujuannya adalah untuk mendoakan. Ada yang nomor 2, model ziarah kubur yang dijelaskan di dalam kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu tujuannya ditabarruk, untuk mendapatkan keberkahan, mendapatkan barokah dari ahli kubur itu. Nah, kalau tujuan ziarah kubur itu tabarruk, maka ini hanya tertentu li ahlil khair, kepada orang-orang baik, kepada orang-orang soleh, kepada para wali, kepada para kiai, bahkan kepada para nabi sekalipun. Ini tujuan ziarah kuburnya adalah tabarruk namanya. Macam yang ketiga, model ziarah kubur itu adalah auli ada'i haqqin, untuk melaksanakan sebuah kewajiban, melaksanakan sebuah hak. Contoh ziarah kubur yang model ini seperti kita melakukan ziarah kubur kepada kuburan saudara-saudara kita, kepada teman-teman dekat kita, atau bahkan kepada kedua orang tua kita. Orang tua yang telah meninggal dunia kemudian kita melakukan ziarah kubur, maka itu adalah model ziarah kubur li adai haqqin, untuk memenuhi hak anak kepada orang tuanya, dan itu tercatat sebagai barron liwalidayhi, tercatat sebagai birrul walidain, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana hadis dijelaskan oleh diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Abu Hurairah, man zara qabra walidayhi aw ahadihima fi kulli jum'atin ghafarallahu lahu wa kana barran biwalidayhi. Barang siapa melakukan ziarah kubur ke makam orang tuanya, kedua orang tuanya, atau salah satunya setiap hari Jumat, ghafarallahu lahu, maka orang yang melakukan ziarah kubur itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa kana barran biwalidayhi, dan anak itu tercatat sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini model-model ziarah kubur. Kemudian apakah Rasulullah SAW pernah melakukan ziarah kubur? Apakah ada contoh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Ternyata ziarah kubur itu adalah contoh dari Rasulullah, kesunahan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana juga dijelaskan di dalam kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, ada penjelasan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Isinya adalah berita yang disampaikan oleh malaikat Jibril itu bahwa Allah menyuruh beliau Nabi Muhammad untuk datang ke Ahlal Baqi, untuk datang ke kuburan Baqi. Tujuannya apa datang ke sana? Untuk memintakan ampun
ahli kubur yang ada di Baqi itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, akhbarah annahu sallallahu alaihi wasallam akhbaraha, bahwa Rasulullah memberitakan, mengabarkan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, anna Jibril ja'ahu, bahwa malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, faqala lahu, dan malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, inna rabbaka ya'muruka an ta'tiya ahlal Baqi, bahwasanya Tuhanmu Muhammad Allah Subhanahu wa taala ayya'muruka, menyuruhmu untuk mendatangi ahlal Baqi, untuk mendatangi kuburan Baqi. Tujuannya apa? Fatastaghfiru lahum, untuk mendoakan mereka, untuk mintakan ampun mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam ja'al Baqi, dan beliau mendatangi makam Baqi, kuburan Baqi, dan beliau faqala wa atala al-qiyam thumma rafa'a yadayhi thalatha marrat, beliau berdoa di makam Baqi itu dengan berdiri cukup lama, dan beliau mengangkat tangannya 3 kali. Ini contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah melakukan ziarah kubur. Bahkan di hadis lain dari Sayyidah Aisyah juga, ziarah kubur itu menjadi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kanat lailatuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhruju akhiral lail ilal Baqi, bahwa setiap menjelang akhir malam, malam-malamnya Rasulullah, beliau keluar dari dalamnya untuk menuju makam Baqi. Fayaqulu, beliau berdoa, assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'aduna ghadan muajjaluna wa inna insyaallahu bikum lahikun. Allahumma ufir li ahli Baqi'il gharqat. Ini doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah ketika beliau ke makam Baqi. Ada juga contoh yang dilakukan oleh orang-orang atau sahabat yang selain Rasulullah ziarah kubur itu. Di dalam satu hadis itu dijelaskan bahwa ada seorang perempuan yang ditinggal mati anaknya, yang mendatangi kuburan anaknya yang telah meninggal dunia itu, dan Rasulullah mengetahui itu. Falam yanhaha, Rasulullah tidak melarangnya perempuan itu melakukan ziarah kubur. Bahkan Rasulullah berkata kepada perempuan itu, ittaqi wasbiri, bertakwalah kamu perempuan kepada Allah dan sabarlah. Faqala laha as-sabru inda sadamatil ula. Ini pesan Rasulullah ketika melihat ada seorang perempuan melakukan ziarah kubur ke makam anaknya yang telah meninggal dunia. Ini contoh-contoh yang dilakukan oleh Rasulullah dan juga dilakukan oleh orang lain selain Rasulullah. Maka dengan intinya ziarah kubur itu hukumnya boleh. Dan lantas, benarkah hadis la tushaddur rihal itu menjadi dalil pelarangan ziarah kubur? Ternyata sama sekali tidak benar. Hadis itu dijelaskan di dalam kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah, wal hadits innama warada fil masajid wa laisa fi ma'naha al masyahid, bahwa hadis itu hanya untuk pelarangan ziarah atau melakukan perjalanan jauh berkunjung kepada masjid selain 3 masjid tadi itu, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Hadis itu adalah itu menjadi dasarnya. Lah kenapa? Li'annal masajida ba'dal masajidit thalatha mumasilatun. Karena masjid kita di rumah dengan masjid yang di luar sana atau bahkan di luar negara itu sama. Ketika kita iktikaf di masjid kita, maka pahalanya sama ketika dengan kita iktikaf di luar masjid atau di Turki, di India, di Mesir, itu pahalanya sama. Beda halnya kalau kita melakukan sholat sunnat, melakukan iktikaf di 3 masjid tadi, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa tadi itu. Itu adalah penjelasan hadis la tushaddur rihal itu. Wa ammal masyahid fala tatasawa. Adapun ketika kita berkunjung untuk melakukan ziarah masyahid kepada kuburan, fala tatasawa, tidak sama. Bal barakatu ziyaratiha ala qadri darajatihim indallahi azza wa jalla. Bahkan keberkahan ziarah kubur yang kita lakukan itu tergantung derajat orang yang telah meninggal dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, la tusyaddur rihal itu bukan menjadi sebuah pelarangan untuk melakukan ziarah kubur. Sangat-sangat keluar dari makna hadis tersebut. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.